Halo semuanya, di sini kita akan bersama-sama belajar tentang pembakaran hidrokarbon bersama dengan kami dari KKN Daring ITERA. Kita akan bersama-sama membahas tentang apa sih pengertian dari pembakaran dan hidrokarbon, kemudian adanya delta Hc, kemudian pembakaran sempurna dan tidak sempurna, serta zat apa saja yang dihasilkan yang akibat dari pembakaran. Kalian diharapkan mampu memahami materi tentang pembakaran hidrokarbon, serta mampu mengerjakan soal-soal pembelajaran tentang pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon adalah suatu proses pembakaran yang menghasilkan uap karbon dioksida serta panas, di mana selama pembakaran diperlukan oksigen agar reaksi pembakaran dapat berlangsung dengan baik, serta di sini kita mengenal pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Hidrokarbon sendiri adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen, di mana ada hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik yang berbeda-beda strukturnya. Hidrokarbon alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap. Contohnya seperti butana, cisbutana, dan 1-butuna, di mana di sana terdapat untuk butana ikatan tunggal, cis-2-butena ikatan rangkap, dan 1-butuna ikatan rangkap 3. Kemudian hidrokarbon alisiklik, artinya hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Contohnya siklobutana, sikloheksena yang memiliki rantai dalam bentuk melingkar. Yang terakhir yaitu hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon dengan rantai melingkar yang memiliki ikatan konjugasi, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Contohnya adalah benzena dan naftalena. Kemudian selanjutnya entalpi atau delta H. Entalpi sendiri adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan tetap yang dirumuskan dengan H sama dengan E atau sistem plus W atau kerja. Untuk menentukan perubahan entalpi dirumuskan dengan HP atau entalpi produk dikurang dengan HR atau entalpi reaktan atau pereaksi. Sehingga secara matematis perubahan entalpi atau delta H dapat diturunkan dengan rumus H sama dengan E plus W pada tekanan tetap, maka delta H sama dengan delta E plus P delta V, dengan delta E sama dengan Q plus W, dan W sistem sama dengan min P kali V, sehingga disubstitusikan antara persamaan sebelumnya menjadi H sama dengan Q plus W plus P delta Pi H sama dengan Q min P delta V plus P delta VH sama dengan Q. Untuk entalpi pembakaran sendiri atau delta Hc adalah perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur dengan oksigen dari udara yang diukur pada suhu 298 derajat Kelvin dan tekanan 1 atm dengan satuan delta Hc adalah kilojoule per mol. Pembakaran dikatakan sempurna apabila karbon terbakar sempurna menjadi CO2, hidrogen terbakar sempurna menjadi H2O, belerang terbakar sempurna menjadi SO2, dan senyawa hidrokarbon terbakar sempurna dengan reaksi CXHY plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Apabila disetarakan menjadi C2H4 plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. Untuk menambah pemahaman kalian, mari kita kerjakan contoh soal, yaitu pada pembakaran 570 gram isooktana dalam keadaan standar,
dibebaskan kalor sebesar 27.500 kJ dengan isooktana adalah salah satu komponen penting yang ada di dalam bensin, maka tulislah persamaan kimia dari isooktana dan hitunglah besarnya delta Hc tersebut. Dalam memecahkan masalah dari contoh soal tersebut, pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah mol dari isooktana, di mana dengan rumus massa per mr dari isooktana. Dan kita ketahui bahwa mr dari isooktana adalah 114 gram per mol, sehingga dapat dihitung molnya yaitu 570 gram dibagi dengan 114 gram per mol, sehingga diperoleh 5 mol. Jika 5 mol isooktana dilepaskan energi sebesar 27.500 kJ, maka perubahan entalpi pembakaran pada 1 mol isooktana dapat kita hitung menjadi 1/5 dikali 27.500 kJ, sehingga kita peroleh nilai 5.500 kJ untuk 1 mol pembakaran isooktana. Dengan persamaan termokimianya yaitu C8H18 plus 25/2O2 menghasilkan 8CO2 plus 9CO2. Untuk menunjukkan kalor yang dibebaskan, maka delta Hc yang dihasilkan tadi diberi tanda negatif, yaitu sebesar minus 5.500 kJ. Contoh soal selanjutnya, yaitu berapakah kilojoule energi panas yang akan dihasilkan oleh satu tangki kendaraan bermotor yang bervolume 5 liter jika berat jenuh bensin adalah 0,7 kg per liter dan delta Hc isooktananya minus 5.500 kJ per mol. Dengan diketahui mr dari isooktana adalah 114 gram per mol. Asumsikan bahwa bensin adalah isooktana ya. Sebagaimana contoh soal yang sebelumnya, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah mol dari bensin menggunakan data yang telah kita ketahui, yaitu volume tangki sebesar 5 liter, rho atau berat jenis dari bensin sebesar 0,7 kg per liter dengan delta Hc 5.500 kJ per mol. Nah, dari hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus berat jenis atau rho, di mana rho sama dengan massa per V. Sehingga rumus massa adalah rho dikali dengan V, yaitu 5 liter dikali dengan 0,7 kg per liter. Diperolehlah total massa tangki sebesar 3,5 kg atau 3.500 gram. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menentukan jumlah mol dari bensin dengan rumus massa dibagi dengan mr isooktana, yaitu 3.500 dibagi dengan 114. Diperolehlah jumlah mol dari bensin yaitu 30,7 mol. Sehingga kita dapat menentukan delta Hc dari tangki dengan mengalihkan jumlah mol bensin dengan delta Hc isooktana yang kita ketahui, yaitu 30,7 dikali dengan 5.500 kJ per mol, sehingga diperoleh delta Hc dari tangki sebesar 168.860 kJ. Jadi, panas yang dihasilkan dari 3,5 liter bensin di dalam tangki adalah sebesar 168.860 kJ. Tanda minus pada delta Hc isooktana itu menandakan bahwa besarnya kalor yang dilepas atau dibebaskan dari isooktana yaitu sebesar 5.500 kJ per mol. Pada umumnya, persamaan kimia untuk pembakaran hidrokarbon dengan oksigen adalah CXHY plus X plus Y per 4 dikali dengan O2 menghasilkan XCO2 plus Y per 2 H2O. Untuk X dan Y itu adalah koefisien masing-masing yang bisa kalian isi. Pembakaran sempurna adalah suatu proses pembakaran yang terjadi jika semua karbon yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2. Pada pembakaran sempurna, reaktan terbakar dengan oksigen menghasilkan beberapa produk.
Ketika hidrokarbon terbakar dengan oksigen, maka reaksi utama yang dihasilkan adalah karbon dioksida dengan air. Ketika elemennya dibakar, maka produk yang dihasilkan biasanya dapat juga berupa oksida. Apabila karbon dibakar menghasilkan karbon dioksida, sulfur dibakar menghasilkan sulfur dioksida, dan besi dibakar menghasilkan besi 3 oksida, maka dapat kita simpulkan dengan persamaan C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus H2O. Pembakaran tidak sempurna adalah suatu proses pembakaran yang terjadi jika bahan bakar yang dibakar tidak sepenuhnya habis, di mana proses pembakaran yang terjadi menghasilkan arang atau tidak semua menghasilkan CO2. Pembakaran tidak sempurna dihasilkan bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar. Pada pembakaran tidak sempurna, produk pirolisis tidak terbakar dan mengkontaminasi asap dengan partikular berbahaya. Misalnya oksidasi sebagian etanol menghasilkan asetaldehida yang berbahaya. Begitu juga dengan oksidasi sebagian karbon yang menghasilkan karbon monoksida yang beracun. Secara tidak langsung, untuk pembakaran tidak sempurna dapat kita simpulkan dengan persamaan bahan bakar apabila direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan panas, air, serta karbon atau dioksida. Untuk kembali menambah pemahaman kalian, mari kita mengerjakan soal-soal tentang reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kita menentukan manakah yang merupakan reaksi endoterm dan manakah yang merupakan reaksi eksoterm, yaitu N2O4 menghasilkan 2NO2 dengan delta H plus 58 kJ, N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H minus 92 kJ, HCl dengan NaOH menghasilkan NaCl plus H2O dengan delta H minus 56 kJ, dan 2C plus H2 menghasilkan C2H2 dengan delta H plus 225 kJ. Untuk masalah pada soal ini dengan mudah kita dapat mengetahui melalui nilai delta H masing-masing dari reaksi. Apabila delta H-nya positif, maka ia termasuk reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap panas. Berdasarkan soal, dapat kita ketahui bahwa reaksi pada 2 karbon dengan H2 serta reaksi pada N2O4 merupakan reaksi endoterm. Kemudian apabila ia memiliki delta H negatif, maka termasuk reaksi eksoterm atau yang menghasilkan panas. Berdasarkan soal dapat kita ketahui bahwa reaksi antara HCl dan NaOH serta reaksi N2 dengan 3H2 merupakan reaksi eksoterm. Untuk sifat zat yang dihasilkan dari pembakaran, apa saja sih? Yang pertama itu ada yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida sendiri adalah senyawa yang bersifat beracun serta dapat menimbulkan rasa sakit pada mata. Apabila gasnya masuk ke dalam darah, ia akan bereaksi dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin. Kemudian ada juga CO2 atau karbon dioksida. CO2 tergolong gas rumah kaca, sehingga apabila dia terus meningkatkan kadarnya di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi sehingga terjadinya pemanasan global. Kemudian ada NO dan NO3. Campuran kedua zat ini ditandai dengan lambang NOx. NOx tidak beracun secara langsung pada manusia, namun apabila ia bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lainnya, akan menimbulkan yang namanya asbut atau asap kabut. Asbut dapat menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi pada mata, pada saluran pernapasan, serta menjadikan tanaman layu. Kemudian ada SO2 dan SO3. Apabila SO2 terhisap oleh pernapasan, dapat bereaksi dengan air di dalam pernapasan membentuk yang namanya asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Sedangkan bila SO3 yang terhisap, yang terbentuk adalah asam sulfat yang lebih berbahaya. Dan SOX dapat larut di dalam hujan sehingga menyebabkan hujan asam. Yang terakhir ada yang namanya fly ash atau abu.
Abu tersusun dari senyawa-senyawa padat, diantaranya seperti SiO2, Al2O3, Fe2O3, ataupun CaO. Di samping itu, abu mengandung logam berat dan partikel yang sangat beracun bagi manusia. Untuk evaluasi, kalian harus mengerjakan latihan ya, guna mengukur apakah kalian sudah memahami tentang materi ini atau belum. Apabila masih belum memahami, kalian boleh menonton ulang videonya, membaca lagi modul, ataupun bisa mencari referensi dari sumber-sumber yang lain. Serta kalian juga bisa loh bekerja bersama dengan teman-teman kalian untuk belajar bersama. Sekian dulu materi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.